tempat yang merupakan penjamin dari beragam fitnah yang menimpa hamba. Karena itulah keberadaan kita saat ini adalah keberadaan di tempat pada nikmat yang akan menjamin kita selamat dari fitnah. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang menginginkan keselamatan dari fitnah. Dalam kehidupan dunia, fitnah adalah sesuatu yang sangat nampak. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa yang ada dalam kehidupan dunia hanyalah bala dan fitan, cobaan dan fitnah demi fitnah. Baik, ikhwah, bisa maju ke sini. Di belakangnya ada yang berdiri, sementara di sini masih kosong ini. Maju-maju, bisa diisi di sebelah sana. Atau panitia arahkan, jangan lewat situ lagi, langsung ke belakang sana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sahih Ibnu Majah, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, lam yabqa minad dunya illa bala'u wa fitnah." Tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanyalah bala, cobaan dan fitnah. Coba lihat kalimat ini. Lam yabqa minad dunya. Tidak tersisa dari dunia kecuali hanyalah bala dan fitnah. Besarnya fitnah yang mengancam, terkhusus pada umat ini. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Hakim serta Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Hafidh, hadis ini dari sahabat Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ummati ummatum marhumah." Umatku ini adalah umat yang dirahmati. Laisa 'alaiha adabun fil akhirah. Dia, umat ini, tidak akan tertimpa azab di akhirat. Adabuha fid dunya. Azabnya ada dalam kehidupan dunia. Fitan waz zalazil wal qatl. Fitnah demi fitnah yang akan menerpa mereka. Az-zalazil, gempa demi gempa, wal qatl, pembunuhan.
Dua hadis ini tegas menunjukkan kepada kita mengerikannya perkara fitnah ini. Hanya sebelum lanjut kita berbicara tentang fitnah, maka apa makna fitnah itu dulu? Asal makna fitnah ahli bahasa, para ulama menjelaskannya bahwa berasal dari emas yang belum murni, yang dibakar, dipanaskan dengan panas tertentu, sehingga dengan pemanasan itu terurai campuran-campurannya, kotoran-kotorannya, dan tinggallah murni emas. Itu fitnah dalam bahasa Arab. Ini asal penggunaan fitnah, kata fitnah dalam bahasa Arab. Dari sinilah sebagian ulama menyebutkan bahwa asal makna fitnah adalah al-ikhtibar, cobaan. Hanya kata cobaan sudah melingkup selain emas. Asal maknanya emas. Ketika orang cari emas, masih berupa apa? Tanah, campuran. Bagaimana supaya dapat emas itu? Harus dipanaskan dengan panas yang sangat, dididihkan dengan didih yang sangat, sampai akhirnya yang melengket bersama emas itu terpisah dengan emasnya, terurai, menguap, sehingga yang tersisa murni emas. Itulah fitnah. Jadi bisa terpahami asal makna fitnah. Dari sinilah terurai banyak makna fitnah. Sehingga fitnah terpakai ke dalam banyak makna, ini tidak bisa lepas dari asalnya. Fitnah terurai kepada makna ikhtibar, cobaan. Ada makna cobaan dari proses emas tadi? Kan mau dites asli tidaknya. Proses tadi untuk menguji apa? Mana yang betul-betul emas, mana yang bukan emas. Itu ikhtibar namanya, cobaan. Di antara makna fitnah, azab. Dzuqu fitnatakum, kata Allah. Rasakanlah fitnah kalian, maknanya azab kalian. Ini fitnah bermakna azab. Wa fatannaka futuna, dan kami pun memfitnah kalian dengan beragam fitnah. Ini cobaan. Jadi fitnah bisa bermakna azab, bisa bermakna ujian, bisa bermakna cobaan.
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan balak kalian. Apakah balaknya berupa kebaikan? Nikmat demi nikmat bertambah, proyek demi proyek menyusul, iya, perdagangan demi perdagangan semakin berhasil, itu balak. Wasyarr atau syarr, gagal dalam perdagangan, gagal dalam panen, gagal dalam ini, gagal dalam ini, kepedihan yang menimpa. Kata Allah, fitnatan, sebagai fitnah. Di sini fitnah apa? Bala. Apakah balaknya berupa nikmat? Itu fitnah. Atau balaknya berupa penderitaan? Itu juga fitnah. Walaupun penggunaannya lebih banyak ke dalam fitnah dalam bentuk yang menyakitkan. Ya. Lebih banyak penggunaannya fitnah dalam bentuk yang menyakitkan. Jadi berhasil proyeknya itu fitnah, gagal proyeknya itu juga fitnah. Tapi penggunaan fitnah lebih dominan pada yang gagal. Orang di penjara, tersiksa, itu fitnah. Ada makna dari asalnya, sebab ada pembakaran. Iya, dibakar, dipanaskan. Kemudian digunakan lebih dalam, lebih luas, lebih jauh lagi, fitnah kepada perkara-perkara yang jelek, kepada dosa, kepada tipuan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di sini tuduhan. Si anu terjatuh dalam fitnah. Ini dosa. Maksiat sudah. Makna fitnahnya. Jadi dari uraian makna fitnah ini, kalau kita kembalikan ke judul, apa judulnya itu lagi? Judulnya? Apa judulnya? Menjaga hidayah dalam fitnah. Iya. Apa yang dimaksudkan fitnah di sini? Menjaga hidayah di dalam fitnah. Apalagi dengan tema umum fitnah di akhir zaman. Sebab fitnah di akhir zaman itu semakin hebat, semakin luar biasa. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La ya'ti zaman illa waz-zamanul ladzi ba'dahu syarrun min." Tidak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Lebih jelek berarti apa? Lebih jelek berarti apa? Lebih banyak fitnahnya. Jadi semakin mendekati akhir zaman, fitnah semakin mengerikan. Fitnah semakin mengerikan. Semakin mendekati akhir zaman, fitnah semakin dahsyat. Bahkan terutusnya Nabi alaihi salatu wassalam itu sudah merupakan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Dan kita sudah berapa lama semenjak wafatnya baginda Rasul alaihi salatu wassalam, kita berada pada zaman fitnah, zaman cobaan, zaman dosa, zaman goncangan, zaman siksaan, zaman bala, zaman banyaknya maksiat, zaman banyaknya hal-hal yang dibenci, zaman tersebarnya tuduhan demi tuduhan, fitnah demi fitnah.
Fitnah terurai kepada makna ikhtibar, cobaan. Iya, ada makna cobaan dari proses emas tadi. Iya. Kan mau dites asli tidaknya. Proses tadi untuk menguji apa? Mana yang betul-betul emas, mana yang bukan emas. Itu ikhtibar namanya, cobaan. Di antara makna fitnah, azab. Dzuqu fitnatakum, kata Allah. Rasakanlah fitnah kalian, maknanya azab kalian. Ini fitnah bermakna azab. Wa fatannaka futuna, dan kami pun memfitnah kalian dengan beragam fitnah. Ini cobaan. Jadi fitnah bisa bermakna azab, bisa bermakna ujian, bisa bermakna cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan balak kalian. Apakah balaknya berupa kebaikan? Nikmat demi nikmat bertambah, proyek demi proyek menyusul, iya, perdagangan demi perdagangan semakin berhasil, itu balak. Wasyar atau syar, gagal dalam perdagangan, gagal dalam panen, gagal dalam ini, gagal dalam ini, kepedihan-kepedihan yang menimpa. Kata Allah, fitnatan sebagai fitnah. Di sini fitnah apa? Bala. Apakah balaknya berupa nikmat? Itu fitnah. Atau balaknya berupa penderitaan? Itu juga fitnah. Walaupun penggunaannya lebih banyak ke dalam fitnah dalam bentuk yang menyakitkan. Ya. Lebih banyak penggunaannya fitnah dalam bentuk yang menyakitkan. Jadi berhasil proyeknya itu fitnah. Gagal proyeknya itu juga fitnah. Tapi penggunaan fitnah lebih dominan pada yang gagal. Orang di penjara, tersiksa, itu fitnah. Ada makna dari asalnya, sebab ada pembakaran. Iya, dibakar, dipanaskan. Kemudian digunakan lebih dalam, lebih luas, lebih jauh lagi, fitnah kepada perkara-perkara yang jelek. Pada dosa, pada hiburan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di sini tuduhan. Si Anu terjatuh dalam fitnah. Ini dosa. Maksiat sudah. Makna fitnahnya. Jadi dari uraian makna fitnah ini, kalau kita kembalikan ke judul,
Jadi semakin mendekati akhir zaman, fitnah semakin mengerikan. Semakin mendekati akhir zaman, fitnah semakin dahsyat. Bahkan terutusnya Nabi alaihi salatu wassalam itu sudah merupakan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Dan kita sudah berapa lama semenjak wafatnya baginda Rasul alaihi salatu wassalam, kita berada pada zaman fitnah, zaman cobaan, zaman dosa, zaman goncangan, zaman siksaan, zaman bala, zaman banyaknya maksiat, zaman banyaknya hal-hal yang dibenci, zaman tersebarnya tuduhan demi tuduhan, fitnah demi fitnah. Jadi makna fitnah dalam seluruh maknanya, kemudian tempatkan pada tempatnya. Sekarang kata kedua yang perlu dipahami sesuai dengan judul, hidayah. Tetap di atas hidayah dalam fitnah. Apa itu hidayah? Hidayah asal maknanya petunjuk. Hidayah asal maknanya petunjuk, pedoman. Kita ingin ke sebuah tempat, agar sampai di tempat itu, maka kita perlu pedoman. Kita perlu hidayah supaya bisa sampai. Jadi kita tidak akan sampai, kita tidak akan berhasil, kita tidak akan sukses kecuali harus berada di atas hidayah. Apalagi di zaman fitnah, apalagi di tengah gelombang cobaan demi cobaan. Lebih mengerikan lagi kalau fitnahnya fitnah yang lebih mengerikan dari pembunuhan, atau fitnah dalam bentuk maksiat, atau fitnah dalam bentuk kekafiran, kemunafikan, atau fitnah dalam bentuk kebid'ahan. Lebih mengerikan lagi ketika sampai ke dalam fitnah dalam bentuk kesyirikan, kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Kita perlu hidayah. Kita perlu petunjuk. Hidayah dalam istilah Al-Quran dan Sunnah terpakai kepada dua makna. Yang pertama, hidayah dalam arti at-taufiq wal ilham. At-taufiq wal ilham. Yang kedua, hidayah dalam bentuk petunjuk, pedoman. Si anu sebelumnya belum sholat, sekarang dia terlihat di masjid. Kita katakan dia dapat hidayah. Iya. Si anu sebelumnya pelaku bid'ah, sekarang dia tinggalkan bid'ah, diajak kepada sunnah, maka dia dapat hidayah. Si anu sebelumnya kikir, sekarang Masya Allah sedekah demi sedekah, mengalir melalui kedua tangannya. Jadi kita katakan apa? Dapat hidayah. Hidayah ini dalam makna yang pertama, ilham. Dalam makna ilham. Yang kedua, hidayah dalam makna petunjuk. Hidayah dalam arti petunjuk. Seorang ustaz memberi petunjuk kepada murid, begini cara sholat. Makanya apa? Hidayah dalam arti petunjuk. Kalau kamu ingin sampai ke kota A, maka terus
sekian kilo. Kemudian belok kanan, sekian kilo. Lurus, sekian kilo. Terus, sekian kilo. Ini apa? Hidayah dalam bentuk dalam bentuk petunjuk. Namanya dilalah. Tapi apakah dia akan sampai? Sudah dapat hidayah dalam arti petunjuk yang kedua. Tapi apakah dia akan sampai? Tidak akan sampai kecuali dengan hidayah ilham. Kecuali hanya dengan hidayah ilham. Sama dengan penceramah menjelaskan tentang keutamaan solat. Si A dengar keutamaan solat itu. Oh, solat di masjid demikian. Solat adalah ini. Solat adalah. Dia dengar, dapat hidayah. Dapat hidayah dalam arti yang kedua, petunjuk, dilalah. Tetapi dia sendiri belum solat. Berarti belum dapat hidayah. Hidayah dalam arti ilham. Dalam arti ilham. Yang kita inginkan yang mana? Ketika berada dalam fitnah. Kedua-duanya, sebab tidak akan mungkin dapat hidayah ilham kecuali harus melewati hidayah dalam bentuk taufik, dalam bentuk petunjuk. Baik. Hidayah dalam arti yang pertama, ilham, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cermati. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah dalam makna ini. Hebatnya keinginan baginda Rasul alaihi salatu wassalam agar supaya pamannya Abu Talib menerima Islam. Saking hebatnya upaya beliau agar supaya pamannya menerima Islam, beliau mengajak pamannya kepada Islam dengan beragam cara, dengan lisan, dengan perbuatan, dengan doa, dengan bersama dengan pamannya, sampai pamannya pun memahami kebenaran ajaran Nabi Muhammad dan siap mati membela Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi dapat hidayah menyatakan la ilaha illallah belum. Sudah sampai hidayah dalam bentuk petunjuk, tapi hidayah dalam bentuk ilham belum. Sampai akhirnya pamannya akan meninggal. Nabi datangi pamannya. Nabi katakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimat uhajju laka biha indallah. Kalimat yang saya akan jadikan hujjah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saat itu ada dua temannya. Temannya sebab sama-sama tokoh masyarakat Quraisy. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Keduanya langsung mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Sebab kapan ucapkan la ilaha illallah, maka harus berlepas dari semua selain Islam, termasuk ajaran agama Abdul Muttalib. Dan keduanya tidak mau menerima Islam saat itu, ya. Sebab Abdullah bin Abi Umayyah disebutkan dalam sejarah di kemudian hari beliau Islam. Keduanya paham. Apa yang menghalangi untuk Islam? Apa itu? Kalau saya Islam, saya akan tinggalkan kebanggaan Arab. Saya akan direndahkan, saya akan hina. Tidak mau membenci agama Abdul Muttalib, sosok yang terkenal di seluruh Arab. Abu Talib pun seperti itu. Tapi Nabi tidak berhenti. Dia ulangi lagi. Ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah.
Saya akan jadikan hujjah dan seterusnya. Keduanya, ulangi lagi ajakannya supaya Abu Talib tidak mengikuti ajakan kemenakannya. Mereka mengulangi dengan apa? Dengan ucapan yang sama. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Nabi ulangi lagi. Keduanya mengulangi lagi. Sampai akhirnya, akhir ucapan Abu Talib, akhir ucapannya, dia mengatakan, saya berada di atas agama Abdul Muttalib. Abu Talib mengucapkan. Tidak berhasil Nabi mengislamkan pamannya. Sampai di situ upaya Nabi tidak. Nabi bersumpah demi Allah akan memintakan ampunan kepada pamannya selama tidak dilarang. Tapi turun ayat, makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, sampai akhir ayat. Tidak pantas bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik yang jelas meninggal di atas kesyirikan. Dilarang memintakan ampunan. Turun ayat juga, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguh engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Nabi tidak memiliki hidayah. Ini ilmu penting. Nabi tidak memiliki hidayah. Siapa yang memilikinya? Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah yang memberi hidayah siapa yang dia kehendaki. Siapa yang memahami kisah ini, maka dia akan mengerti besarnya nilai hidayah. Kenapa Allah memilih kita untuk menyatakan Islam, sementara Allah tidak memilih Abu Talib? Sebab kita terpilih. Lihat nilai hidayah. Saat ini kita terpilih. Tinggal apakah kita bisa mempertahankan hidayah itu? Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Ini hidayah dalam arti ilham. Hanya Allah yang memilikinya. Adapun hidayah dalam arti memberi petunjuk, maka Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna dalam memberi petunjuk. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, dan sungguh engkau ya Muhammad, latahdi. Kalau tadi la tahdi, tidak bisa memberi hidayah. Kalau ini la tahdi, betul-betul memberi hidayah. Engkau Muhammad sungguh-sungguh memberi hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini hidayah apa? Hidayah petunjuk. Dengan memahami dua jenis hidayah ini, maka kita tidak akan mempertentangkan dua ayat ini. Tapi kapan kita tidak memahaminya, maka akan pusing. Di sini Allah bilang Nabi tidak memberi hidayah. Di sini Allah bilang Nabi sangat hebat dalam memberi hidayah. Kalau begitu ayat Al-Quran ini meragukan. Ketika muncul ayat Al-Quran ini meragukan, berarti apa? Terkena fitnah? Ayo, ini langsung praktek penggunaan kata fitnah dan selamat dari fitnah. Ayo, terkena fitnah? Fitnah yang mengantar kepada keraguan kepada agama. Fitnah ini menggerogoti keimanannya. Gelisah orang yang seperti itu. Gelisah hidupnya di dunia, lebih gelisah lagi di alam barzakh, lebih mengerikan lagi di akhirat, terus dalam siksaan. Itu fitnah.
Tapi antum terkena fitnah ini? Hah? Terkena fitnah ini? Hah? Antum ragu? Karena Allah bilang tadi, kamu tidak bisa memberi hidayah. Sementara yang lainnya, Allah mengatakan, kamu betul-betul memberi hidayah. Ayo, ragu? Hah? Ayo, ragu? Tidak? Tidak bertentangan? Kenapa antum yakin tidak bertentangan? Kenapa? Punya ilmu? Punya ilmu. Antum punya ilmu. Antum punya paham yang benar tentang makna yang terlarang, yang Nabi tidak miliki, dan yang betul-betul Nabi miliki. Itu jalan keluar dari fitnah. Ilmu. Fitnah manapun, dalam arti apapun fitnah, jalan keluarnya adalah ilmu. Fitnah apapun, dalam bentuk apapun, dalam makna apapun, jalan keluarnya yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang berkah, selamat dari fitnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari ada sebuah kitab yang beliau tulis, Kitabul Fitan, kitab fitnah demi fitnah. Dan kalau kita lihat kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama, ternyata sangat banyak dari mereka mengarang khusus kitab tentang fitnah. Kenapa? Menunjukkan apa? Menunjukkan mengerikannya perkara fitnah. Bukan hanya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Ashabus Sunan, Ashab Musnad, kitab-kitab para ulama, apalagi dalam perkara akidah, membahas khusus tentang fitnah. Apalagi di zaman kita saat ini, zaman penuh fitnah. Sampai-sampai banyak ulama menegaskan di zaman ini kita harus sering membaca, memperdalam ilmu tentang fitnah ini. Membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang fitnah. Imam Al-Bukhari mengawali kitabnya dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Kitab babnya langsung judulnya firman Allah, "Wattaqu fitnah." Takutlah kalian terhadap fitnah. Waspadalah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Jadi ada fitnah, cobaan, azab, bencana. Bukan hanya orang yang bermasalah yang tertimpa, tapi orang-orang baik pun tertimpa. Ini fitnah.
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di awal kitab beliau langsung mengingatkan hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, asyrafan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala utun min aqamil Madinah. Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi naik ke atas utum dari utum Madinah. Utum tembok yang mengelilingi Madinah. Tempat tinggi, tembok, semacam benteng kota Madinah. Nabi naik ke situ. Kemudian Nabi berkata, hal tarawna ma ara? Tahukah kalian apa yang saya lihat? Jadi Nabi naik, otomatis kalau di atas pasti melihat ke seluruh arah. Kemudian Nabi berkata, apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Tanpa menunggu jawaban, Nabi menjawab, inni ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kamawaqi'il qatar. Sungguh saya betul-betul melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian, seperti hujan yang turun. Bagaimana hujan turun? Ada yang tidak terkena? Bagaimana hujan turun? Susul menyusul? Penggambaran Nabi fitnah yang beliau lihat di kota Madinah, fitnah yang sangat mengerikan. Dan ini fitnah yang teramat dahsyat yang menimpa para sahabat, yang diawali dengan terbunuhnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, memuncak saat terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah itu terus menerus terjadi fitnah seperti hujan yang turun, tidak pernah berhenti, tidak ada yang bisa menghentikan. Keumuman pembahasan fitnah yang disebutkan dalam Kitabul Fitan itu berhubungan dengan hubungan rakyat dengan penguasa, penguasa dengan rakyat. Kapan terjadi goncangan di sini, maka akan terjadi fitnah besar, kekacauan, pembunuhan. Indonesia sampai saat ini masih terkena imbas dari akibat lengsernya secara terpaksa dan dipaksa presiden kedua ya, atau ketiga, ketiga dengan masa peralihan. Baik, itu fitnah yang berhubungan dengan penguasa.
Yaman. Sampai sekarang Yaman. Suriah. Hampir di seluruh negeri yang ada sekarang. Kekacauan terbesar di seluruh dunia itu berhubungan dengan sikap terhadap penguasa menghadapi fitnah ini. Fitnah terbesar sampai sahabat saling berhadapan di medan pertempuran. Ini sahabat saling berhadapan di medan pertempuran. Ini fitnah yang berhubungan dengan fitnah itu juga yang terjadi. Iya. Apa yang terjadi di Indonesia? Apa yang terjadi di seluruh belahan dunia yang ada sekarang? Iya. Negeri kafir atau negeri muslim? Fitnah. Iya. Hubungan rakyat dengan penguasa. Ini fitnah. Sebab di dalamnya terdapat cobaan, terdapat pembunuhan, terdapat siksaan, terdapat ujian, terdapat azab, terdapat musibah, terdapat fitnah yang lebih keji daripada pembunuhan, terdapat siksaan, terdapat proses terpilih siapa yang baik, jujur di atas ilmu, dan siapa yang dusta dalam ilmunya, dan siapa yang bodoh, serta siapa yang berilmu. Itu dicoba itu. Itu cobaan betul-betul merata. Ulama yang bodoh, berkuasa ataupun rakyat, semuanya tertimpa bintah. Persis sebagaimana sabda Nabi, seperti turunnya hujan. Ketika itu terjadi, sudah terjadi terus itu. Tidak pernah berhenti. Kapan ada proses berontak, maka akan terus terjadi kekacauan. Akarnya akan terus, tidak akan pernah berhenti. Ini fitnah ini. Ini fitnah yang paling mengerikan. Sebab merata. Dan Nabi memberi peringatan secara istimewa berulang-ulang terhadap perkara ini. Khusus fitnah ini dibuatkan kitab-kitab khusus. Orang-orang yang menyimpang di dalam fitnah ini dijelaskan. Pokok-pokok kelompok yang menyimpang dalam fitnah ini Khawarij, Rafidah, orang-orang munafik, orang-orang yang tertipu dengan kekuasaan, orang-orang yang semata mencari harta dan kekuasaan. Ini pokok yang penggerak dalam fitnah ini, yang tersesat dalam fitnah ini, yang tertimpa fitnah, yang tertimpa fitnah, tapi bukan menjadi penggerak. Ada yang terbunuh, tapi akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ikut larut dalam fitnah. Ada yang terbunuh, larut dalam fitnah. Walaupun bukan dia pencetusnya, tapi fitnah sangat hebat, gelombang sangat keras, dia harus ikut. Akan dibedakan dengan pencetusnya. Ada yang larut, tapi bisa berenang ke tepi. Ada yang memang tertimpa, hanya terkena percikan-percikan airnya saja, tidak sampai masuk, tenggelam. Ada yang hanya sekedar mendekati, melihat, tertimpa juga. Ada yang memang menjauh, hanya melihat dari jauh, kena juga. Sebab cukup melihat pembunuhan sesama muslim, itu akan gajabah. Ada yang menghindari, menjauh,
Ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sungguh yang beruntung, yang berbahagia adalah mereka yang menjauhi fitnah. Mereka yang menjauhi fitnah. Ini selamat yang menjauhi fitnah. Ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa yang terbaik, iya, kata Nabi, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ini dalam fitnah. Beberapa sahabat yang terkenal selamat dalam fitnah, seperti sahabat Abu Bakar. Selamat dalam fitnah. Iya, keluarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuntut darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bersama beberapa sahabat. Iya. Ini fitnah. Melawan Ali radhiyallahu anhu. Terjadi peperangan di antara kaum muslimin, para sahabat. Pemicunya, ada pemicunya. Ada yang sesatnya, ada yang ada yang taubat selanjutnya, ada. Iya. Sahabat Abu Bakar kata beliau, menjelaskan sebab beliau selamat dari fitnah itu. Hadits yang dia dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, la yuflihu qaum wallau umurahum ra'ah atau kama qala. Tidak akan beruntung kaum ketika yang memimpin urusannya adalah wanita. Ketika dia melihat Ummul Mukminin yang menjadi penggerak di sini, beliau tinggalkan, selamatkan dirinya, kembali jalan keluar, bahwa ilmu penyelamat dari fitnah. Iya. Hanya ini fitnah khusus sehubungan dengan bentrokan di antara kaum muslimin. Jadi ingin selamat dari fitnah, miliki ilmu. Sebab untuk mendapatkan hidayah dalam dua bentuknya harus diawali dengan apa? Hidayah dalam bentuk petunjuk. Petunjuk itu adalah ilmu. Kemudian minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi hidayah ilham, bisa mewujudkan ilmu itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadits yang pertama yang Imam Al-Bukhari sebutkan dalam Kitabul Fitan adalah hadits Asma radhiyallahu anha dari Ibnu Abi Mulaika. Beliau berkata, qalat Asma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, ana ala haudi, saya di atas telaga saya. Nabi menceritakan keadaan di padang mahsyar. Saya di atas telaga saya, telaga yang airnya, telaga yang sangat luas, airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih harum daripada misik, rasanya lebih manis daripada madu, bukan madu Indonesia. Iya, rasa obat. Madu Yaman. Kalau kita makan, dimakan dan diminum dia. So, tidak kayak air, kayak dodol.
ya dimakan. Iya, kayak kue yang lezat. Tapi jangan banyak-banyak, cepat habis, mahal harganya. Lebih manis daripada madu. Ini telaganya Nabi. Sekali minum tidak akan kehausan selama-lamanya. Kata Nabi, saya di atas telaga saya, antadiru man yaridu alayya. Saya tunggu siapa dari umatku yang datang ke saya. Nabi menanti umatnya di sana. Fayukhadu binasim min duni. Maka ada yang sampai, tapi ternyata diseret, diambil. Fa aqulu ummati. Maka saya menyeru umatku. Nabi sangat mengenal umatnya. Walaupun tidak pernah berjumpa dengan kita, sangat jelas siapa umat beliau di hari akhirat. Beliau menyeru ummati, ummati, umatku, umatku. Fayuqal, maka Nabi pun diberitahu, la tadri masyaw 'alal qahqara. Engkau tidak tahu ya Muhammad, mereka berjalan mundur, berbalik. Dalam lafaz ma'arafta ma ahdatsu ba'da, kamu tidak tahu mereka melakukan ihdath, perkara baru setelah, perkara bid'ah setelah. Akhirnya dalam hadis yang lain Nabi justru mengusirnya, sehingga orang ini pun dijerumuskan masuk ke dalam neraka. Ini fitnah yang sangat mengerikan di padang mahsyar. Sudah sampai di telaga Nabi, tapi justru Nabi mengusirnya, melakukan perkara baru, meninggalkan agama Nabi, berbalik ke belakang. Yang menarik, lihat qala Ibnu Abi Mulaikah, tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, berkata Ibnu Abi Mulaikah, Allahumma. Setelah diriwayatkan hadis ini, beliau berdoa, Allahumma inna na'udzu bika an narji'a ala aqabina aw nuftana. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah saya meminta, tidak kepada selainmu. Saya meminta, kami meminta perlindungan hanya denganmu ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah hanya denganmu, berlindung dari kembali ke belakang atau dari terfitnah. Perhatikan kalimat terfitnah. Sikap beliau adalah hasil pengajaran para sahabat. Saat terjadi fitnah, maka salah satu kekuatan besar mereka untuk selamat dari fitnah, doa, meminta perlindungan kepada Allah, memperbanyak doa. Sudah dua ya? Ilmu, doa sendiri. Ini hasil pendidikan Nabi. Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari membuat bab khusus, bab meminta perlindungan dari fitnah. Nabi Muhammad ketika terbangun hebat di waktu malam, Nabi langsung meminta perlindungan dari fitnah. Langsung meminta perlindungan dari fitnah. Kemudian beliau menjelaskan fitnah demi fitnah yang sangat mengerikan yang akan menimpa umat. Para sahabat terdidik di atas ilmu ini. Ini hasilnya. Muridnya, tabi'in, langsung memahami bahwa ini adalah fitnah
untuk selamat, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita minta hidayah, ilmu dan ilham, maka minta juga agar supaya dilindungi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari doa beliau terungkap pula bahwa berbalik ke belakang, murtad, melakukan perkara baru, itu semuanya adalah fitnah. Itu fitnah yang kita harus berlindung dari. Menariknya, ini hadis pertama, sementara judul babnya wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Beliau mengisyaratkan fitnah yang terjadi di zaman sahabat. Ada yang lebih mulia dari sahabat, tapi tetap terkena. Hanya ada yang duduk, ada yang berdiri. Dan serendah-rendah sahabat, mereka yang terjatuh dalam fitnah, mereka itu ahli ijtihad. Walaupun salah, tetap apa? Ijtihad mereka. Dan kalau ahli ijtihad berijtihad kemudian salah, dapat apa? Bukan dapat dosa, tetap dapat pahala. Yang masalah yang bukan ahli ijtihad, sebab biar dia benar tetap berdosa, sebab mendudukkan dirinya bukan pada tempatnya. Dosanya di situ, bukan karena benarnya, tapi memposisikan dirinya tidak pada tempatnya. Hanya apa yang menimpa para sahabat, pengalaman besar bagi generasi selanjutnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha yaghzu jayshunil Ka'bah, akan ada pasukan besar yang akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka tak kala pasukan besar itu berada di tanah lapang yang luas, Allah tenggelamkan orang pertama sampai orang yang terakhir, dibinasakan semuanya. Aisyah radhiyallahu anha langsung berkomentar, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Wahai Rasulullah, bagaimana sampai dibinasakan yang pertama sampai yang terakhir? Padahal di tengah-tengah mereka ada rakyat jelata atau ada orang-orang pasar. Saya mungkinkan terjadi barter saat pasukan besar. Ada masyarakat datang, terjadi barter. Yang jelas ada orang-orang yang tidak menginginkan menyerang Ka'bah. Kenapa dibinasakan juga? Apa jawaban Nabi? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ditenggelamkan orang pertama sampai orang yang terakhir. Ditenggelamkan semuanya, yang pertama sampai yang terakhir. Thumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian setiap mereka akan dibangkitkan di atas niat-niat mereka.
Ini yang tertimpa kebinasaan, tertimpa fitnah juga. Tertimpa fitnah juga? Tertimpa fitnah tidak? Tertimpa fitnah. Padahal dia tidak ingin. Ini makna dari firman Allah, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Waspadai fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Hati-hati fitnah. Fitnah yang merata menimpa. Orang yang baik pun tertimpa. Terkena hempasan fitnah yang sangat menyedihkan. Bahkan sampai terbunuh. Dalam fitnah yang terjadi di generasi tabi'in berhubungan dengan penguasa Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Bukan. Sa'id bin Musayyib. Dari seluruh tabi'in, ini yang paling hebat ilmunya. Faqih. Tertimpa juga fitnah. Terbunuh. Diikutkan. Hebatnya itu fitnah yang berhubungan dengan penguasa itu. Padahal itu orang yang paling dalamnya ilmunya. Fitnah menimpa orang yang baik juga. Jadi ada kondisi ketika orang terkena fitnah, tidak ada pilihan kecuali harus terlibat di dalam. Pasti akan terhempas. Bagaimana selamat dalam kondisi itu? Lihat akhir hadits Aisyah, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Kemudian setiap mereka akan dibangkitkan disesuaikan dengan niat-niat mereka. Pertahanan terakhir. Hiduplah terus di tengah fitnah di atas niat yang benar. Hiduplah terus di tengah fitnah di atas niat yang benar. Apa niat yang benar? Niat yang didasari oleh la ilaha illallah. Niat yang didasari oleh syahadat kita. Hidup untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dimanapun kita berada, miliki ilmu ini, keyakinan ini. Bukan hanya saat sholat, dimanapun kita berada. Kekuatan niat itu sangat membantu untuk selamat dari fitnah. Hanya kekuatan niat harus sejalin dengan kekuatan ilmu. Supaya dia tahu apa yang harus dia tempuh ketika terjatuh dalam fitnah. Ali radhiyallahu anhu pemimpin pasukan. Di sisi lain ada sahabat Muawiyah memimpin pasukan juga. Atau sebelumnya ada Aisyah radhiyallahu anha, beberapa sahabat. Tapi para ulama akhirnya sepakat Ali radhiyallahu anhu yang benar di sini. Ini jelas terjatuh dalam fitnah. Bahkan memimpin pasukan, dia mengarahkan pasukan, tapi tetap benar. Dia benar, kekuatan ilmu. Sebab dia penguasa. Mau diserang, mau tidak mau harus menundukkan serangan. Ini kekuatan ilmu. Di sisi lain, Al-Hasan radhiyallahu anhu ketika dia yang melanjutkan kepemimpinan ayahnya menghadapi pasukan besar Muawiyah, apa yang beliau pilih? Lihat kekuatan ilmu saat itu. Diingatkan, Al-Hasan diingatkan oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang langsung mendengar Nabi bercerita
kepada Al-Hasan. Al-Hasan saat itu masih baik, masih kecil, TK. Kata Nabi, anakku ini akan mengislah, memperbaiki dua kelompok besar dari kaum mukminin. Nabi namakan semuanya kaum mukminin, Nabi namakan semuanya kaum muslimin. Ini anak aku akan memperbaiki. Diingatkan, ilmu ini melahirkan apa? Tanazul. Al-Hasan menyerahkan kedudukannya kepada Muawiyah. Muawiyah jadi pemimpin kaum mukminin. Kedamaian selama bertahun-tahun setelah itu. Sikap Ali radhiyallahu anhu benar di atas ilmu. Sikap Al-Hasan benar di atas ilmu pada tempatnya masing-masing. Ini sikap yang terbaik. Sikapnya Abu Bakar, untuk posisi beliau adalah sikap yang terbaik, tidak mau terlibat. Pedangnya pun ditumpulkan. Ketika seseorang bersikap di atas ilmu, maka apa? Walaupun terlibat besar dalam fitnah, maka dia tetap bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang orang tidak bisa lepas dari fitnah. Tapi asalnya innas sa'ida laman junnibal fitan. Yang bahagia, yang selamat kata Nabi, yang menjauhkan dirinya dari fitnah. Kalaupun harus terjatuh, maka apa? Kalaupun harus terjatuh, maka apa? Maka harus bersikap dengan sikap yang terbaik. Memiliki kekuatan untuk selamat dari fitnah. Fitnah yang paling mendasar, yang menyebabkan seseorang binasa. Terjatuh dalam fitnah sehingga sampai binasa. Miliki penyelamatnya yang paling mendasar sudah. La ilaha illallah. Thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Miliki ilmu ini. Ada yang menarik. Dalam hadis-hadis tentang fitnah terungkap beberapa kejadian yang menggoncang Nabi saat memberitakan fitnah ini. Nabi pernah tidur di waktu malam, terbangun, kaget luar biasa. Beliau mendapatkan ilmu akan fitnah yang akan menimpa umat. Di kejadian yang lain Nabi juga mengalami kejadian yang seperti itu. Yang menarik dalam dua kejadian ini, ucapan Nabi langsung saat itu adalah La ilaha illallah. Baru beliau sebutkan fitnahnya. Apa fitnah yang berhubungan dengan orang Arab? Apa fitnah yang berhubungan dengan perkara ini? Ternyata awal pemberitaan Nabi saat kagetnya menghadapi fitnah adalah La ilaha illallah. Zikir, doa, isti'adah, dan zikir perbanyak saat menghadapi fitnah. Sehebat-hebat zikir, La ilaha illallah. Sehebat-hebat niat di atas ini, sehebat-hebat ilmu di atas perkara ini, sehebat-hebat amalan, doa ketika didasari oleh La ilaha illallah. Miliki. Ini penyelamat dari fitnah. Dari seluruh fitnah. Fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah maksiat, fitnah tuduhan-tuduhan salah, fitnah peperangan, fitnah pembunuhan, fitnah di dunia, fitnah alam kubur, fitnah di negeri akhirat, fitnah saat melintasi as-sirat, seluruh fitnah. La ilaha illallah adalah penyelamat semuanya. Makanya Nabi ucapkan ini saat memberitakan fitnah. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal, kata Nabi. Setiap nabi ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta.
Setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnahnya umatku adalah harta. Harta sudah menjadi fitnah di umat sebelumnya. Iya. Qarun. Qarun harta. Dan banyak generasi sebelumnya harta. Tapi ternyata Nabi khususkan untuk umatnya ada fitnah yang namanya harta. Gimana selamat dari fitnah ini yang namanya harta? Fitnah harta. Iya. Demikian pula fitnah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan asyadda 'ala ar-rijal min fitnatin nisa. Saya tidak tinggalkan fitnah, kata Nabi, yang lebih dahsyat, lebih mengerikan menimpa kaum lelaki mengalahkan fitnah wanita. Kalau harta fitnah khusus umat, kalau wanita fitnah khusus kaum lelaki. Ini fitnah, sebab dia cobaan, dia ujian, dia juga siksaan, dia juga bala. Di mana selamat darinya? Ayo coba gunakan ilmu-ilmu tadi. Miliki ilmu tentang hakikat dunia yang rendah dan hakikat akhirat yang kekal. Miliki ilmu. Perbanyak doa, minta perlindungan, perbanyak zikir. Senantiasa perbaiki niat, kembalikan kepada la ilaha illallah. Sekarang kita coba gunakan yang paling hebat tadi, la ilaha illallah. Dalam niat, dalam ilmu, dalam doa, dalam amalan, dalam seluruh upaya, maka dasari di atas kekuatan ini penyelamat yang tak tertandingi. La ilaha illallah. Untuk selamat dari fitnah dunia. Apa dasar orang terfitnah dengan dunia? Orang terfitnah dunia, cinta. Hatinya sudah. Kan di situ asalnya. Terfitnah dunia, hatinya sudah. Dunia yang paling besar, dunia yang paling, di situ keinginannya, di situ kebahagiaannya. Akhirnya lahir banyak macam sudah lahir dari situ. Bisa sampai membunuh. Karena fitnah dunia bisa sampai membunuh. Hampir semua masalah pembunuhan. Apa masalahnya? Ujung-ujungnya dunia. Yang diperdebatkan di mahkamah ini. Ujung-ujungnya dunia. Masalah wanita, cinta juga. Kita fokuskan kepada perkara cinta. Sementara la ilaha illallah itu langsung mengontrol cinta kemana arahnya. La ilaha, tidak ada ilah. Apa arti ilah? Yang diibadahi. Apa arti yang diibadahi? Yang diserahkan padanya puncak cinta dan puncak merendah. Puncak cinta dan puncak merendah. Terima la ilaha illallah berarti menerima puncak cinta kita hanya Allah, dan yang puncak kita merendah hanya kepada Allah. Selain Allah tidak. Bisa? Itulah ilaha illallah. Miliki ilmu ini, jadikan niat kita. Kita sholat karena itu. Karena Allah yang paling kita cintai. Sebab Dia yang padanya kita paling rendah. Selainnya tidak. Kalau ini terus hidup, maka dunia tidak akan bisa mengisinya. Wanita tidak akan bisa mengisinya. Fitnah yang lainnya kembali ke situ. Tidak akan bisa. Coba cermati ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada para sahabatnya
Iya. Ketika terjatuh ke dalam dosa, maka segera susul dengan kebaikan, dengan hasanah, supaya terhapus itu. Itu metodenya. Terjatuh, susul dengan hasanah, supaya terhapus. Itu jalan selamat dari fitnah. Jangan biarkan menumpuk fitnah itu. Iya. Segera hapus dengan hasanah. Hapus dengan hasanah. Fitnah apapun macamnya, segera hapus dengan hasanah. Sahabat bertanya, apakah la ilaha illallah termasuk hasanah? Apakah la ilaha illallah termasuk hasanah? Apa jawaban Nabi? Bal hiya ahsanul hasanat. Bahkan dia adalah hasanah yang paling hasanah. Praktis sekali. Jangan terlalu banyak ilmunya, kemudian tidak ada yang membawa keluar. Fitnah. Apa itu fitnah? Tidak tahu juga. Hidayah. Apa jalan hidayah? Pokoknya baguslah ceramahnya tadi. Kalau tidak ada yang pahami, cukup satu. Fitnah beragam macam. Jalannya satu yang saya ingat. Saya harus tegak di atas la ilaha illallah. Ilmunya, keyakinannya, ucapannya, jadi zikir dan doa, pengamalannya. Semua ilmunya, ilmu secara tersendiri jalan keluar. Dan dasari miliki ilmu terhebat la ilaha illallah. Doa terhebat, afdalud doa, seafdal doa yang dijawabkan oleh para nabi di Arafah apa? La ilaha illallah. Itu zikir yang paling hebat, doa perlindungan yang paling hebat. Niat, di situ sumber niat yang harus terus dijaga. Selamat dari fitnah apapun, hancurkan dengan la ilaha illallah. Sebab setiap kita ucapkan la ilaha illallah, kita diharuskan untuk menjadikan Allah yang paling kita cintai. Ayo, setiap antum menginginkan, ada keinginannya. Ayo, ada keinginannya. Ada rencananya, ada cita-citanya. Oh jamaah, yang antum inginkan, yang antum rencanakan itu, antum sukai. Dan itu banyak macam. Ada yang rencananya 2, ada 3, 4, 5, 6, ada 1000. Iya. Di antara semua ini, ada yang paling dicintai, ada yang paling diharapkan. Iya. Antum tidak bisa hidup tanpa ini. Ada yang paling antum cintai, ada yang paling antum harapkan. Kalau antum tidak dapat, dia menderita. Kalau bertentangan dengan harapan yang lain, antum tinggalkan yang lain. Pasti ada yang paling. Ketahuilah, kapan yang paling itu selain Allah, maka kita masih musyrik. Kapan yang paling itu selain Allah, maka kita masih musyrik. Miliki la ilaha illallah dalam makna ini. Selamat dari fitnah. Sebab dengan ini kita akan belajar di atas la ilaha illallah. Dengan ini kita akan berdoa di atas la ilaha illallah. Apa doa yang paling hebat dalam Al-Quran yang diwajibkan dibaca? Yang pasti didapatkan. Setiap kita baca pasti Allah kasih. Setiap kita minta pasti Allah beri. Apa doa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Apa kekuatan pendorongnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kandungan la ilaha illallah. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah. Lihat. Ini saya tidak lupa mengingatkan. Perbanyak doa ini. Sebab doa ini sudah dijamin dikabulkan. Walil abdi masa'al kata Allah. Untuk hamba apa yang dia minta. Apa yang diminta di sini? Hidayah. Antum ingin terus di atas hidayah? Bagaimanapun fitnah, terus baca doa ini. Terus baca suratul Fatihah. Dalam solat dan di luar solat. Terus baca ini. Jujur dalam memintanya. Dasari betul di atas la ilaha illallah. Pasti dapat. Itu pasti itu. Tidak mungkin tidak. Sebab Allah yang jamin.
Tambah lagi. Iya. Doa kedua yang sudah dijamin. Baca amanah Rasul. Perbanyak baca itu. Amanah Rasul. Doa yang terakhir suratul Baqarah. Sebab doa ini diturunkan khusus sebagai penyelamat. Sudah dijamin. Dalam amanah Rasul banyak sekali doa. Di antaranya minta hidayah, minta maaf, minta ampunan, minta banyak sekali permintaan di situ. Setiap permintaan kata Allah saya sudah kabulkan. Khusus untuk umat Muhammad. Perbanyak itu. Mau terus di atas hidayah, miliki itu. Terus minta. Hanya ingat, Ibnu Qayyim mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah ya Allah kepada jalan yang lurus. Kalau orang jujur dalam meminta hidayah, maka yang pertama yang diinginkan adalah beri kami ilmu. Beri ilmu. Beri kami ilmu di atas jalan yang lurus. Jangan, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah ya Allah supaya bisa ya tambah bagus, tambah ini, tapi tidak mau belajar. Kutuy. Apalagi pun nabalalai poding. Harus disertai dengan kekuatan untuk berilmu. Badiru bil a'mal fitanan, kata Nabi. Badiru, susul, imbangi, kalahkan dengan amalan-amalan. Apa yang harus kita imbangi? Apa yang harus kita katakan itu? Fitanan, kata Nabi. Fitnah. Kaqita'il lailil mudlima, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Mengerikannya ini fitnah yang Nabi gambarkan. Paginya seseorang beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Terbalik betul antara iman dan kekafiran. Cepat sekali kafir dan beriman seseorang. Kapan zaman itu? Kapan lagi kalau bukan zaman sekarang? Sementara sudah lama Nabi memperingatkan. Bagaimana selamat, kata Nabi? Badiru bil a'mal. Badir berlomba dengan amalan. Susul dengan amalan. Ini kedahsyatan dalam menghadapi fitnah. Selesai dari satu amalan menyusul satu amalan. Pegang prinsip, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu sudah selesai, tancapkan untuk amal selanjutnya dan terus-menerus mengharap hanya kepada Tuhan. Itu amalan. Susul dengan amalan. Dan kekuatan untuk menyusulkan amalan yang satu dengan amalan yang lainnya itu kembali kepada yang pertama tadi. Kembali kepada ilmu, kembali kepada niat, kembali kepada la ilaha illallah, kembali kepada doa. Lihat contoh niat. Habis sholat duhur sebentar kita rasakan kebaikan. Tertanam niat, insyaallah asar. Maghrib kita sudah niatkan. Isya sudah niatkan. Subuh sudah niatkan. Antum bisa niatkan juga. Besoknya lagi antum sudah bisa niatkan. Kalau antum bisa niatkan 1000 tahun, antum bisa niatkan 2000 tahun, antum bisa niatkan ratusan ribu tahun. Kalau antum bisa niatkan itu, maka berlaku hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Semua orang pasti dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang pasti mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau dia meninggal hari itu, maka dia dapatkan amalan ribuan tahun. Dia dapatkan tidak? Ragu tidak terhadap ilmu? Terus kenapa tidak memperhebat niat? Tapi kehebatan niat harus di atas la ilaha illallah. Itu sholat. Sedekah juga demikian. Pengajaran juga begini. Taklim juga demikian.
Menghadiri majelis ilmu juga demikian. Apapun kebaikan, antum rasakan, niatkan. Jangan sekali, 2 kali, tapi seterusnya. Bukan kalau Allah memerintah, wa'bud rabbak hatta apa? Sembah Tuhanmu sampai apa? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya pasti datang. Apa itu? Kematian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang sangat harus kita miliki agar supaya hidayah betul-betul terus bersama kita, miliki kekuatan mujahadah. Sebab Allah menyumpahi kepastian hidayah bagi orang yang bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan beri hidayah ke jalan-jalan kami. Allah pastikan, Allah bersumpah memastikan memberi hidayah. Kita bisa sholat 5 waktu di masjid karena hidayah. Mau meningkatkan sholat kita perlu hidayah. Mau meningkatkannya lagi perlu hidayah. Mau meningkatkannya lagi perlu hidayah. Yang jelas tingkatannya tidak ada batasnya. Setiap tingkatan perlu hidayah. Dan turunnya hidayah ditentukan oleh mujahadah. Mulailah dengan bermujahadah, memperhebat la ilaha illallah dalam setiap amalan. Situ mujahadahnya. Bermujahadah dalam berilmu, dalam berdoa, memohon agar supaya dikokohkan di atas ilmu itu. Keselamatan dari fitnah sekali lagi harus dengan doa. Kenapa sampai diwajibkan meminta perlindungan dari 4 perkara? Sebelum azan, sebelum sholat, sebelum salam. Apa 4 itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wajib. Dosa kalau tidak dibaca. Dan diwajibkan lagi di waktu mustajabah. Di sini waktu mustajabah. Doa pasti diterima di sini. Diwajibkan. Minta perlindungan dari azab neraka. Itu fitnah. Dzuqu fitnatakum. Allah berfirman kepada penduduk neraka, rasakan fitnahnya kalian, azabnya kalian. Kita minta perlindungan. Ada fitnah di alam kubur, siksaan di alam kubur. Ada fitnah hidup dan mati. Minta perlindungan. Ada fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup, fitnah selama hidup. Cobaan, goncangan, fitnah. Dan fitnah mati apa maksudnya? Saat mau meninggal, ada cobaan. Ada syaitan yang akan memanfaatkan saat terakhir untuk membinasakan kita, merubah keyakinan kita. Di saat kita sudah tidak bisa bergerak, ayo dengan kekuatan apa kita bisa selamat? Tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah Masiihid Dajjal. Fitnah Masiihid Dajjal, apa jalan keluarnya kata Nabi? Di antaranya apa? Disuruh baca Al-Quran. Baca 10 ayat pertama suratul Kahfi atau 10 ayat terakhir. Dikembalikan kepada ilmu. Dikembalikan kepada ilmu. Jelas sekali. Kesungguhan seseorang dalam berilmu itu menyatukan beragam metode untuk selamat dari fitnah. Hanya mujahadah itu tidak akan bisa kita pertahankan tanpa kesabaran. Dan kesabaran secara tersendiri adalah kekuatan datangnya hidayah. Wa ma asaba min musibatin fa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah berfirman, tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali pasti dengan izin Allah. Kemudian lihat kalimat selanjutnya, siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah beri hidayah kepada hatinya. Kalimat beriman di sini sehubungan dengan pembahasan musibah, makna utamanya adalah sabar. Sebagaimana warid dalam beberapa tafsir,
Siapa yang beriman di sini, siapa yang bersabar menghadapi musibah, maka pasti Allah beri hidayah. Yahdi qalbah, dalam bentuk jawaban syarat. Yahdi qalbah, pasti diberi hidayah. Langsung hidayah kepada hati. Siapa yang beriman saat menghadapi musibah. Jadi miliki kesabaran. Ketika kesabaran dan mujahadah menyatu, Masya Allah, didasari oleh ilmu dan keyakinan yang kuat, terus didasari oleh niat, dan terus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya didasari oleh la ilaha illallah, maka kita akan tertuntun dan selamat dari beragam fitnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup. Saya dari tadi ada kuisnya. Baik. Ya, kita kembangkan dalam waktu 10 menit. Jadi selanjutnya itu kuis dua pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, angkat tangan yang berdiri. Silakan. Silakan yang berdiri. Saya bertanya. Apa hadiahnya? Baik, pertanyaannya, sebutkan 3 di antara makna fitnah dan 3 jalan keluar dari fitnah. 3. Ya. 3 makna dulu dari fitnah. Jadi 3 makna dari fitnah itu, yang pertama adalah cobaan, kemudian yang kedua adalah dosa dan maksiat, kemudian yang ketiga adalah azab. Ya, sah. Kemudian cara untuk menghindari fitnah tersebut yaitu yang pertama dengan ilmu. Kemudian yang kedua berdoa kepada Allah memohon perlindungan. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Masya Allah. Ahsan. Antum yang dekat-dekat. Bismillah. Jazakumullah khairan. Rahmatullah. Insyaallah. Pertanyaan selanjutnya. Tiga lagi. 3 orang yang selamat dari fitnah di zaman sahabat yang kita sebutkan tadi, dan mereka selamat sesuai dengan kadar ilmu dan kondisi mereka masing-masing. Ya. Sahabat yang selamat dari fitnah di zaman yang pertama Abu Bakrah. Ya, saya tidak apa-apa. Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan, Masya Allah. Jazakumullah khairan.
Saya. Itu fitnah itu. Baik, pertanyaan terakhir. Hadiahnya dari saya. Sudah habis hadiahnya please ya. Karena 3 ya cukupkan 3 juga. Kalau hadiahnya saya amplop. Ada di kantong saya. Amplopnya ada beberapa lembar. Baik, hanya pertanyaannya cukup berat. Harus tepat penjelasannya. Sebutkan kalimat sekaligus ilmu, sekaligus doa, sekaligus amalan, penyelamat dari fitnah yang terhebat, dan kenapa sampai bisa menyelamatkan. Kalau salah kenapanya tidak diterima. Ayo. Ya. Beri lo, syukur. La ilaha illallah. Ya, kenapa bisa menyelamatkan? Misalnya terhadap fitnah dunia, gimana bisa menyelamatkan? Ya. Iya, insyaallah. Kalau terhadap wanita, iya. Kalau terhadap fitnah orang yang menuduh, ada orang tuduh kita, fitnah kita, iya. Kita kalau orang terkena fitnah, nanti dia akan emosi, balas menuduh, akan menuntut orang itu, bahkan mungkin ayat-ayat langsung, palapas aku. Itu berarti dia terkena fitnah. Dengan adanya tuduhan orang, berarti dia terkena fitnah. Dengan la ilaha illallah orang bisa selamat. Gimana? Tidak ada di ceramah tadi, tapi pengembangan. Hanya kalau paham ceramahnya bisa ditahu ilmunya itu. Lepas ini amplop kayak itu. Ada yang tuduh antum. Itu syukur itu masa dia pinjam uang sama saya 1 juta, baru denda bayar-bayar pi, padahal antum tidak pernah pinjam.